Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM 1124048. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat contoh sederhana penerapan Object-Oriented Programming pada sebuah sistem perpustakaan. Jadi pertama saya akan membuat kelas buku, yang dimana kelas ini tuh untuk mempresentasikan data buku dengan konstruktor init dan parameter self ini tuh untuk menunjuk objek itu sendiri, kemudian ada judul untuk menyimpan untuk menerima judul buku, dan penulis untuk nama penulisnya. Selanjutnya kita menyimpan judul buku ke atribut objek judul kemudian kita juga menyimpan nama penulis, dan kita juga akan menyimpan status buku. Ini saya menggunakan boolean, yang dimana status awalnya itu bersifat true, artinya dia tersedia. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa atribut ini memiliki 2 underscore, yang berarti dia itu private. Selanjutnya saya akan membuat metode pinjam. Ini metode untuk peminjaman buku. Nah, jadi ini tuh untuk ngecek apakah buku masih tersedia, dan ini untuk misalnya buku sudah dipinjam, maka dia akan bersifat false karena bukunya sudah tidak tersedia. Nah, ini kalau misalnya buku tersedia, kemudian dia dipinjam, dia akan menjadi false, artinya tidak tersedia lagi, dan akan muncul tanda bahwa buku itu berhasil dipinjam, dan jika bukunya sedang tidak tersedia, maka dia akan menampilkan bahwa bukunya itu sedang tidak tersedia, artinya bukunya sedang dipinjam. Nah, selanjutnya metode kembalikan
sel tersedia. Buku sel. Nah, ini tuh metode untuk mengembalikan buku, yang dimana di sini artinya dia akan mengubah status tersedia menjadi true, artinya buku sudah berhasil dikembalikan dan akan memberikan tanda bahwa dia telah berhasil dikembalikan. Selanjutnya, metode status. Nah, metode ini tuh untuk mengambil status buku. Nah, ini tuh dia membalikan, artinya saat nilai tersedianya true berarti dia tersedia, saat false itu berarti bukunya sedang dipinjam. Nah, selanjutnya saya akan membuat kelas pengguna. Dimana di sini parameternya ada self, yaitu untuk objek itu sendiri, dan nama untuk menerima nama dari pengguna. Kemudian kita self nama untuk menyimpan objek nama ke atribut. Selanjutnya saya akan membuat kelas anggota. Nah, ini tuh sebenarnya kelas pengguna itu induk dari kelas anggota. Nah, kelas anggota ini cuma anakan, jadi dia akan mewarisi sifat dari kelas pengguna. Oh ya, pengguna. Kemudian ini ini. Nah, ini konstruktor kelas anggota. Kemudian super init nama ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk, yaitu pengguna. Dan kemudian saya akan membuat metode pinjam buku.
Nah, di sini ini tuh akan memanggil, pertama di sini akan menampilkan nama anggota, dan yang ini tuh akan memanggil metode pinjam pada objek buku. Nah, selanjutnya ada kelas perpustakaan. Kemudian sel Nah, ini tuh dibuat daftar kosong untuk menyimpan objek buku. Kemudian akan saya buat lagi metode tambah buku. Nah, metode ini tuh untuk menambahkan buku yang dimana ada parameter self, yaitu objek perpustakaan, kemudian buku, objek bukunya, dan self daftar buku untuk menambahkan buku ke dalam list. Titik append buku. Kemudian metode untuk menampilkan buku. Nah, jadi ini tuh metode untuk menampilkan sebuah buku. Ini akan menampilkan judul daftar, kemudian ini adalah loop untuk membaca buku satu persatu. Kemudian ini tuh untuk menentukan status buku, dan ini untuk menampilkan judul dan status buku. Nah, selanjutnya kita akan mencoba program ini menggunakan if name.
wait, buku. Misalnya, Laskar Pelangi penulisnya Andrea Nata, terus buku kedua, buku dari Terelie, judulnya ini adalah buku kedua. Nah, ini kita membuat objek buku pertama dan objek buku kedua. Kemudian kita akan membuat objek anggota. Misalnya ini ya. Ini kita buat objek anggota Rahmi, kemudian kita akan membuat objek perpustakaan. Perpustakaan. Terus kita akan menambahkan buku, tambah buku, terus buku 1. Terus kita menambahkan buku pertama dan buku kedua. Kemudian kita coba untuk menampilkan buku perpustakaan titik tampilkan buku. Nah, ini tuh akan menampilkan semua menampilkan daftar buku, kemudian untuk meminjam buku, misalnya anggota 1 titik pinjam buku 1. Kemudian kita tampilkan lagi daftar bukunya. Perpustakaan titik tampilkan buku, kemudian kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini kita lihat bahwa daftar buku yang tersedia itu ini yang telah kita tambahkan dan dia menampilkan dari daftar buku. Nah, ini menampilkan daftar buku yang tersedia, itu ada buku Laskar Pelangi dan buku Bumi yang baru ditambahkan. Nah, kemudian di sini statusnya itu masih tersedia. Kemudian anggota pertama, namanya Mia, dia meminjam buku. Harusnya ini di sini semua. Nah, terus ini ada keterangan bahwa Mia meminjam buku, yaitu anggota pertama meminjam buku, yaitu buku pertama, dan dia akan memberikan keterangan bahwa buku ini berhasil dipinjam. Kemudian daftar bukunya ditampilkan lagi dan telah diupdate bahwa buku 1 atau Laskar Pelangi itu telah dipinjam, sehingga statusnya berubah menjadi dipinjam. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.